Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang kesekian kalinya. Semoga kita senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang pimpin doa. Laki-laki khususnya. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Saya Bu. Iya, silakan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran mapel ekonomi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Dika. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bab 2, ya, karena minggu lalu kalian sudah penilaian harian dan sudah remedial, tapi ada beberapa yang belum remedial. Oke. Sebelumnya Ibu sudah taruh link absen di WhatsApp group. Silakan yang belum absen, boleh absen terlebih dahulu ya. Oke, Ibu mau share screen dulu nih. Oh ya, sebelumnya kalau suara Ibu jelek atau putus-putus, boleh ditegur ya, boleh dikasih tahu. Udah kelihatan share screen-nya? Sudah, Bu. Oke, ini kita karakter building dulu ya. Bu, emang nggak ada suaranya, Bu? Apa, Mas? Ini, Mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan. Kedengeran suaranya? Ya, Bu, kedengaran. Tapi kayak Mas. Mas, pakai uang ini aja dulu. Enggak apa-apa nih, Mas. Mas ikhlas. Alah, nggak jadi soal itu, Mas. Itu tukang bensinnya ada di depan ya. Terima kasih ya, Mas. Jarang-jarang ada orang kayak Mas ini. Udah kalau gitu, saya ngisi dulu aja di depan, Mas ya. Ya, Mas. Itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya, Mas. Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama, Mas. Selamat Indonesia, negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Maaf Mas, nggak ada kembaliannya. udah ambil aja, Mas, ceritanya istri saya lagi lari. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya yang dikandung lebih ada orang lain, Mas. Serius Mas. Ya udah selamat ya Mas, Ya. buat anaknya. Oke. Udah kita sama-sama simak video tadi. Ada yang berani mengungkapkan apa makna dari video tersebut? Silakan.
Pokoknya semua keaktifan akan Ibu berikan poin. Ada yang berani? Ayo, salah satu. Saya boleh, Bu? Boleh, boleh. Menurut saya tadi hikmahnya salinglah berbagi dan salinglah tolong menolong kepada orang, Iya, walaupun dia sudah diberikan rezeki yang banyak. iya. Oke, keren banget, Cesta. Ada lagi yang mau menyampaikan maknanya? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, benar kata Cesta tadi, ketika kita berbuat baik sama orang lain, pasti Tuhan atau Allah akan memberikan kebaikan pula. Asalkan kita ikhlas. Oke, jadi jangan lupa terus berbuat baik ya, teman-teman. Hari ini kita belajar bab 2 tentang masalah ekonomi. Ibu share screen lagi ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Ya, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sebelumnya kalian udah belajar bab 1, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 2, masalah ekonomi klasik dan modern. Nah, ini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, yaitu yang pertama masalah ekonomi klasik, masalah produksi, masalah konsumsi, serta masalah distribusi. Dan yang kedua adalah masalah ekonomi modern. Ada 3 juga sama, tapi isinya beda, adalah what, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak, terus juga how, bagaimana cara memproduksinya, dan yang terakhir adalah for whom. Nah, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi. Nah, ini ada inti masalah ekonomi, yaitu kelangkaan. Ada yang bisa menjelaskan materi ini? Boleh 1 sampai 3 orang? Inti masalah ekonomi yang ada di bab 1 kemarin. Silakan. 1 orang atau 2 orang atau 3 orang juga boleh. Bu, saya boleh lagi, Bu? Iya, boleh, boleh. Saya boleh coba. Iya, boleh. Gantian ya. Oke, Bu. Kelangkaan tuh misalkan jika kita membutuhkan oksigen, tapi oksigen yang dihasilkan sedikit, sedangkan kebutuhan kita yang semakin banyak tentang oksigen. Oke, Bu. Oke, makasih Cesta. Ada lagi tadi? Kelangkaan juga termasuk kayak panik buying apa sih? Iya, panic buying, benar. Panic buying itu orang berbondong-bondong beli karena dia panik gitu, karena dia takut akan keadaan di masa yang akan datang. Boleh lanjutkan pendapatnya, Rasya? Karena kan panic buying itu kayak belinya berlebihan gitu, Bu, sehingga tuh kayak yang kata masker kayak gitu harganya lebih naik ya, melonjak. Ya, terima kasih Rasya, terima kasih Cesta. Ada lagi, 1 lagi? Saya mau dong, Bu. Siapa tuh? Arsya, Bu. Iya, boleh. Kelangkaan terjadi saat permintaan tinggi, tetapi alat pemuasnya terbatas. Oke, iya betul. Makasih Marsha, makasih Rasya, dan makasih Cesta. Nah, benar kata teman-teman kalian semua bahwa inti dari masalah ekonomi adalah kelangkaan. Seperti yang kita alami saat ini, bahwasannya pandemi banyak gitu. Ada barang-barang tertentu yang stoknya itu habis karena permintaannya tinggi. Seperti apa, Bu? Seperti masker. Pada awal-awal pandemi, masker sangat dicari. Yang tadinya masker Sensi, merek Sensi harganya itu nggak nyampe 50.000, bahkan sekarang merek Sensi tersebut harganya jadi 150 atau lebih dari 50.000 intinya. Nah, beredarlah masker yang tidak ada mereknya atau buatan dari produksi yang lain gitu. Serta oksigen juga sama, banyaknya permintaan dan
orang yang membutuhkan itu sangat banyak sehingga terjadi kelangkaan pada oksigen. Selain itu juga ada obat-obatan dan ada pula vitaminnya. Oh iya, sebelum lanjut, Ibu minta tolong ketua kelas atau PJ boleh ditulis nama yang tadi sudah aktif berpartisipasi menyampaikan pendapatnya ya. Nanti setelah pembelajaran boleh dikirim juga. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah masalah ekonomi klasik. Seperti yang kita udah pelajari dari bab 1 bahwa masalah ekonomi adalah kelangkaan. Nah, di sini masalah ekonomi dibagi dua, yaitu yang pertama adalah masalah klasik yang dikemukakan oleh pakar ekonomi, yaitu Adam Smith pada tahun 1780. Sebelumnya ada yang ingin membacakan slide ini? Membacakan dan memaknai dari slide ini, satu aja deh. Produksi siapa, distribusi siapa, dan konsumsi siapa. Ayo, nggak apa-apa, jangan takut salah. Saya boleh, Bu. Boleh, boleh. Saya, Bu. Tadi siapa lagi selain Darren? Kartika ya? Saya, Bu. Oke, Darren mau yang mana? Produksi, distribusi, atau konsumsi? Produksi aja, Bu. Oke, produksi. Kalau Kartika? Distribusi. Kalau satu lagi konsumsi siapa nih? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Boleh dari produksi dulu ya, urutan. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Silakan. Produksi. Produsen Produsen menentukan bagaimana menghasilkan barang dan jasa agar bisa memenuhi beragam kebutuhan yang muncul. Ya, Bu. Boleh diterjemahkan maksud dari kalimat tersebut? Oke, kalau enggak lanjut dulu aja deh. Lanjut dulu ke Kartika, baru nanti dijelasin. Silakan Kartika. Distribusi. Distributor, bagaimana cara agar suatu barang, maksudnya itu motif ekonomi distribusi itu seperti memperoleh laba yang optimal, mempercepat barang sampai konsumen. Ya, sudah. Oke, terima kasih Kartika. Dan selanjutnya tadi siapa? Saya Bu Anissa Putri. Ya, silakan. Konsumsi. Konsumen menentukan bagaimana barang dan jasa yang beredar dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa di mana untuk mendapatkannya perlu melakukan pengorbanan dan pembelian. Oke, terima kasih. Tadi siapa ya? Anissa ya? Terima kasih Anissa. Oke, Ibu jelaskan nih. Terima kasih Darren, makasih Kartika, dan makasih Anissa. Nah, ini masalah ekonomi klasik, di mana masalah ini ada produksi, distribusi, serta konsumsi. Produksi, produsen menentukan bagaimana menghasilkan barang dan jasa agar bisa memenuhi beragam kebutuhan yang muncul. Jadi, kita punya sumber daya alam, kita juga harus memproduksi suatu barang atau jasa. Misalkan, cara memproduksinya seperti apa? Nah, produksinya itu misalkan dari bahan mentah, terus juga ke barang setengah jadi, terus juga langsung ke barang jadi. Atau bisa kita simpulkan itu adalah input, proses, dan output. Nah, seorang produsen harus menentukan bagaimana cara menghasilkan barang dan jasanya. Caranya seperti apa gitu. Tekniknya bagaimana. Nah, itu semua termasuk ke dalam jenis produksi. Oke. Nah, selanjutnya adalah setelah barang tersebut jadi nih. Setelah barang tersebut dikelola, oke, oleh
si produsen. Selanjutnya adalah gimana cara produsen itu menyalurkan barangnya. Menyalurkan barangnya ke tangan konsumen. Karena percuma saja ketika suatu perusahaan menghasilkan barang tetapi tidak didistribusikan, itu akan sia-sia gitu. Itu tidak akan bermanfaat kalau itu hanya diproduksi saja tanpa adanya penyaluran. Nah, di sini peran distributor harus menentukan bagaimana cara agar suatu barang atau jasa sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Jadi, peran distributor memikirkan bagaimana caranya menyalurkan barang tersebut yang sudah diproduksi. Nah, dengan cara apa? Misalkan pakai truk kah, atau nawarin ke tetangga kah, atau media sosial kah, atau gimana? Nah, selanjutnya setelah didistribusikan, selanjutnya adalah ke konsumen. Nah, konsumen ini harus menentukan bagaimana barang dan jasa yang beredar dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi di sini peran konsumen tinggal memilih gitu, bagaimana caranya agar kita sebagai konsumen dapat mengkonsumsi suatu barang tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Kita lanjut ya. Nah, kalau tadi masalah ekonomi klasik dan sekarang adalah masalah ekonomi modern. Maaf. Nah, masalah ekonomi modern dibagi menjadi 3. Ada what, how, dan for whom. Ada lagi 3 orang lagi yang ingin menjelaskan atau membacakan. Silakan. Yuk. Bu, saya mau yang what. Oh, kamu ya. Boleh, Dwi. Selanjutnya? Saya yang how, boleh deh. Oke. Bias ya? Bu. Iya, Bu. Selanjutnya yang for whom? Saya mau deh, Bu. Iya, boleh. Oke, silakan dari what dulu, how, dan for whom. Masalah ekonomi modern. What? Barang apa yang diproduksi? Manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan karena adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam. Karena kelangkaan tersebut, manusia harus pandai dalam membuat skala prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang disesuaikan. Oke, terima kasih Dwi. Selanjutnya, tadi siapa? Dias? How? Bagaimana cara memproduksinya? Masalah ini berkaitan dengan teknik produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Pertimbangan teknologi modern atau padat modal maupun teknologi manual atau padat karya tentu harus melalui proses perhitungan yang detail. Hal ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dalam produksi. Oke, selanjutnya. For whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Sebelum memproduksi barang atau jasa, produsen perlu menentukan pasar sasaran produknya. Untuk menentukan sasaran produk, produsen dapat memerinci pertanyaan untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi. Produsen atau perusahaan perlu melakukan survei pasar untuk mengetahui karakteristik sasaran produk yang dituju. Oke, makasih Raisa, Dias, dan Dwi Sari. Nah, ini masalah ekonomi modern ada 3. What, how, dan for whom. Nah, what ini masalah yang timbul karena manusia atau sumber daya manusia di Indonesia atau di negara kita itu sangat melimpah, sedangkan sumber daya alam yang ada itu sangat terbatas. Jadi di sini seorang produsen harus menentukan kita harus memilih sumber dayanya yang seperti apa gitu. Kita harus memanfaatkan dengan baik sumber daya yang tersedia. Jangan sampai sumber daya yang ada kita buat mubazir gitu, tidak kepakai. Nah,
barang apa yang akan diproduksi. Manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan. Nah, tadi karena apa? Karena adanya keterbatasan sumber daya alam yang disediakan oleh alam. Terus juga karena kelangkaan tersebut, karena kelangkaan sumber dayanya, manusia harus pandai dalam membuat skala prioritasnya. Ya kan? Kita harus membuat skala prioritas untuk menentukan barang apa saja yang akan diproduksi atau yang akan kita pilih dan berapa jumlah yang sesuai. Jadi misalkan suatu perusahaan memproduksi bakpia gitu. Nah, bakpianya itu ingin diinovasikan, inovasinya isinya tuh apa gitu. Jadi seorang produsen harus menentukan dulu nih, harus membuat perencanaan untuk membuat isi atau inovasi dari bakpia tersebut. Nah, setelah kita tahu apa yang akan diproduksi, yaitu bakpia dengan isi, misalkan isinya keju gitu. Nah, gimana cara memproduksinya? Ya, masalah ini berkaitan dengan teknik produksi. Tekniknya, caranya seperti apa? Nah, caranya ataukah pakai teknologi modern yang harus disertai oleh modal yang cukup, ataupun teknologi manual atau tenaga manusia gitu. Nah, tentu untuk memilih pertimbangan tersebut harus melalui proses perhitungan yang detail. Hal ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dalam produksi. Nah, kalau misalkan suatu perusahaan udah berskala besar dan udah mempunyai modal yang banyak, pasti perusahaan tersebut memilih untuk menggunakan teknologi agar hasil yang diberikan itu lebih banyak dan efisiensi dalam produksinya itu lebih sangat terlihat. Misalkan kita memproduksi kerudung misalkan ya. Nah, kalau kerudung itu kan harus dineci pinggir-pinggirannya. Kalau kita pakai tangan, jahitan itu sangat amat lama gitu. Nah, jadi memilih untuk memakai mesin biar hasilnya itu banyak dan cepat selesai gitu. Nah, setelah kita memproduksi suatu barang, kayak tadi misalkan bakpia dan kerudung, nah kita harus menentukan barang yang kita barang yang udah diproduksi ini untuk siapa sasarannya, bakpianya itu untuk siapa target pasarnya, apakah untuk wisatawan, ataukah untuk anak kecil, ataukah untuk siapa. Nah, kalau kerudung, misalkan kerudungnya jenis apa, kalau kerudungnya segi 4 untuk kalangan mahasiswa misalkan. Kalau kerudungnya yang langsung gitu, yang langsung masuk, misalkan itu buat anak SMA atau anak SMP. Kita sebagai seorang manajer harus menentukan bagaimana cara atau siapa nih target pasar yang kita tuju. Nah, Ibu bacakan ya, sebelum memproduksi barang atau jasa, produsen perlu menentukan pasar sasaran produknya. Untuk menentukan sasaran produk, produsen dapat memerinci pertanyaan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, seorang produsen perlu melakukan survei pasar untuk mengetahui karakteristik sasaran produk yang dituju. Jadi, biasanya seorang manajer perusahaan itu sebelum kita membuat suatu produk, kita itu survei pasar dulu gini. Kita mau menentukan produk apa, untuk siapa, itu harus ada pertimbangan yang secara matang, harus ada planning yang jelas. Gitu. Karena kalau tidak ada planning yang jelas, itu tidak akan baik perencanaannya, apalagi dalam pelaksanaannya juga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ya, Bu, jelas, Bu. Oke. Satu slide lagi. Ini ada perbedaan masalah ekonomi klasik dan masalah modern. Nah, kalau masalah klasik ini, dia bertujuan hanya untuk mencapai kemakmuran, sedangkan masalah modern untuk permasalahan yang lebih kompleks, seperti keterbatasan sumber daya alam. Nah, kalau klasik, masalahnya itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan modern, what, how, dan for whom.
Nah, kalau sifat permasalahannya itu tadi lebih sederhana, kalau yang ekonomi modern, masalah ekonomi modern itu lebih kompleks. Dan juga sudut pandang permasalahan ekonomi klasik dilihat secara sederhana, sedangkan sudut pandang permasalahan ekonomi modern dilihat lebih mendalam dan menyeluruh. Oke? Nah, Ibu akan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita 10 menit lagi nih waktunya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kebetulan materi hari ini hanya masalah ekonomi klasik dan modern aja. Minggu depan kita akan membahas sistem ekonomi dan sistem perekonomian Indonesia. Ada yang mau ditanyain? Kalau enggak, Ibu tanya balik. Ada? Oke, kalau nggak ada, Ibu tanya nih. Apa, Marsha? Bu, itu nanti PPT-nya di-share ke kelas nggak, Bu? Kenapa? PPT. PPT-nya? Iya, di-share di kelas nggak? Oh iya, di Google Classroom juga udah ada kok. Boleh dicek. Oh, oke, makasih. Ya, nanti kalau butuh di WA group nanti Ibu kirim ya. Ada yang mau ditanyain sebelum kita tutup? Oke, Ibu mau nanya nih. Pokoknya yang bisa menjawab dapat poin. Ada yang ingin memberikan kesimpulan, tadi kita udah belajar apa aja? Jangan takut salah, sekali lagi, jangan takut salah. Soalnya apa, Bu? Tadi suaranya putus-putus. Ada yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Masih putus-putus ya? Halo, masih putus-putus? Enggak, Bu. Iya, Bu. Kayak lag-lag gitu kadang lancar. Oh gitu. Oke, ayo siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, apa enggak Ibu tanya nih. Yang pertama, masalah ekonomi klasik ada apa aja tadi? Masalah produksi, konsumsi, sama distribusi. Oke, thank you Rasya. Dan masalah ekonomi modern? Yang lain, ayo yang lain jawab. Apa? What, how, dan for whom. Oke, makasih Anissa. Oke, Ibu simpulkan, kita tadi belajar tentang masalah ekonomi modern dan masalah ekonomi klasik, di mana masalah ekonomi klasik terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi, sedangkan masalah ekonomi modern yaitu what, how, dan for whom. Nah, masalah-masalah tersebut nanti akan terjawab di sistem ekonomi atau cara suatu negara mengatasi masalah ekonominya seperti apa. Itu akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, tidak ada. Kalau nggak ada, Ibu cukupkan. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Suaranya kedengaran? Putus, Bu. Suaranya itu, Bu. Nggak jelas. Putus-putus. Itu doa. Pimpin doa. Pimpin doa, Bu ya? Iya. Ya, untuk menutup kegiatan pembelajaran ekonomi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai.
Ya, doa selesai. Oke, makasih Dika. Berhubung kita materinya udah selesai, dan untuk tugas, Ibu akan informasikan melalui WhatsApp group karena keterbatasan waktu yang kita punya di Zoom ini. Ya, jadi sampai jam 12 kalian harus stay on WhatsApp group. Nah, terima kasih udah mengikuti pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.